Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas partisipasi dari kawan-kawan kelas track B3. Malam ini kita akan mulai presentasi untuk UTS. Nah, saya harapkan nih karena cuma 2 kelompok, jadi waktu kita agak panjang, walaupun memang per kelompoknya saya kasih 15 menit untuk presentasi. Nah, selanjutnya saya ingin presentasinya itu yang pertama tidak membaca, tetapi dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, presentasinya itu sebaiknya difokuskan pada bagaimana kerja algoritmanya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang untuk username saya cuma lihat aja, tidak apa-apa melihat aja, cuman namanya dikasih nama sebenarnya. Tuh, bebas dari kelas manapun boleh masuk, dari kelompok manapun boleh masuk, tapi dikasih nama gitu. Oke ya. Oke, kita mulai saja kepada Arif, Berozi, dan rekan-rekan, persilakan untuk mempresentasikan karyanya. Pada Arif saya persilakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai ketua kelompok 1 ingin membahas tentang pengertian FCF, yaitu first in first out. Ya, kelompoknya ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Arif Berozi. Yang kedua, Dila Novitasari. Yang ketiga, Rizka Kartitasari. Yang keempat, Yogi Arif Fernandes. Bisa dijelaskan pertama presentasi tentang pengertian FC, FS oleh Yogi, dipersilakan. Halo. Halo. Tes. Tes. Masuk Gi. Masuk suara Gi. Oke, suaranya masuk kok. Silakan. Ya Gi, apa Gi? Apa ya? Yok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari FCFS. Seperti yang kita ketahui, FCFS itu artinya first come first serve. Astagfirullah. Iya bang. FCFS itu artinya first come first serve. Yang dimana artinya yang pertama kali datang itu yang pertama kali dilayani. First come first serve ini bisa diartikan seperti first in first out juga. Karena yang masuk duluan itu yang pertama kali keluar juga. Pada FCFS ini bisa kita buat gambarannya ya, seperti gambaran next trip. Ya udah. Algoritma FCFS ini adalah algoritma yang simple. Satu, permintaan proses yang kedua, permintaan proses yang pertama kali datang akan dieksekusi pertama. 3, cara menggambarkan mengimplementasikan FCFS ini pada kehidupan nyata adalah sebagai berikut.
Jadi kayak gini teman-teman, ini kan ada antrian nih, antrian kita sebut aja antriannya antrian orang gaul. Nah, ada nenek-nenek, ada abang-abang, ada kakek-kakek, ada kakak-kakak pakai baju merah, ada adik-adik yang pakai baju TikTok. Jadi di sini siapa dulu yang diproses dalam antrian ini? Dia kalau yang dalam FCFS ini dia nggak mandang apa arrival time-nya, nggak mandang abos time-nya, nggak mandang dia tua muda atau apa. Yang penting yang pertama kali diproses adalah yang pertama kali datang gitu. Berarti nenek-nenek inilah yang pertama kali diproses. Nah, ini yang sebelah kanannya itu ada head dan tail, itu juga gambaran juga. Bisa kita gambarkan dari yang sebelah kanan, head itu adalah P1. Yang lanjutnya P2, P3, P4. Ini ke kiri ya teman-teman. Ke kiri apa ya, hitungan dari P ya, prosesnya. Dari head itu adalah P1, P2, P3, P4. Jadi yang pertama kali diproses itu dari kepala, teman-teman. Dia nggak mana ya teman-teman, itu nggak mesti arrival time tinggi. Yang penting yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali keluar. Nomor 4, proses yang baru akan ditempatkan di belakang ekor. Loh, bagaimana kalau misalnya proses yang baru datang? Nah, gitu dia kan, pertanyaannya kan. Dia, proses yang baru datang ini, dia tidak ditempatkan atau tidak memotong barisan, tidak di belakang nenek-nenek kah, atau abang-abang tadi, atau kakek tadi. Dia ditempatkan di belakang. Di belakang baju abang yang warna apa ini? Warna merahnya, warna oranye. Nah, pokoknya paling belakang dia. Seterusnya, dia nggak peduli, nggak mandang bulu, nggak mau anak sultan, anak apa, anak youtuber, nggak peduli dia. Yang penting dari belakang. Lanjut ke yang nomor 5. Ketika proses masa sedang dieksekusi, maka proses akan hilang dari barisannya. Loh, apa maksudnya ini gitu dia? Dia kalau misalnya nenek-nenek ini sedang diproses ke dalam CPU, nenek-nenek ini bukan diduplikat, duplikatnya itu diproses lalu hasilnya itu baru keluar, baru nenek itu dihilangkan, bukan. Dia pas nenek itu masuk ke dalam proses CPU, barulah nenek ini yang pada antrian ini langsung hilang ya. Begitu pula seterusnya ke abang-abang ini, ke abang-abang yang pakai rambut oranye ini, baju coklat ini. Begitu pula seterusnya ke belakang teman-teman. Yep. Baiklah Rip, lanjut Rip. Yes. Nah, Pisau. Tunggu bentar. Ya, selanjutnya kelebihan FCFS. oke, di sini Dila bakal ngejelasin kelebihan FCFS, first come first served. Yang pertama itu algoritma yang paling sederhana dan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Yang kedua itu ada overhead kecil, artinya CPU tidak akan kelebihan dalam menampung proses. Yang ketiga ada dapat mencegah starvation, dibahas. Ini ada di slide selanjutnya. Selanjutnya Ya kan? Selanjutnya itu kekurangan FCFS. FCFS. Yang pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama. Di sini terjadi convoy effect, yaitu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya tentang starvation.
Di sini starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation, kelaparan. Sudah ada contohnya seperti gambar di bawah ini, bisa dilihat teman-teman. Starvation terjadi kondisi yang bisa disebut dengan deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock. Selanjutnya, contoh soal algoritma FCFS. Ya, di sini ada contoh soal. Jika diketahui terdapat 3 macam antrian proses, yaitu P1, P2, dan P3. Dan burst time-nya berturut-turut antara lain 5, 12, dan 8. Antrian tersebut. Hitunglah rata-rata pada proses tersebut. Saya menjelaskan. Yuk, Yogi. Arif, Ya, ini selanjutnya bisa jelaskan dengan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal dari FCFS. FCFS ini adalah algoritma penjadwalan CPU, di mana proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Di sini, langkah pertama, kan ada nama proses P1, P2, P3. Kemudian ada arrival time-nya atau AT-nya, yaitu 0, 1, 2. Kemudian ada burst time-nya, yaitu 5, 12, dan 8. Langkah pertama yang mesti kita lakukan yaitu kita lihat di burst time-nya atau BT-nya, kan terdapat angka 5, 12, 8. Lalu kita dapat menjumlahkan keseluruhannya, hasilnya itu adalah 25. Lalu kita buat kolom sebanyak 25 seperti yang ada di slide selanjutnya. Lalu langkah kedua, kita akan mengerjakan terlebih dahulu yang P1. P1 itu mempunyai AT 0, lalu BT-nya 5, maka prosesnya itu yang berjalan berarti dari 0 sampai 5. Jadi P1 yang dapat kita ketahui itu saat mulainya itu yaitu 0. Lalu FT-nya itu finish time-nya itu ada 5. Jadi kita tulis 5. Kemudian untuk menentukan respon time-nya atau RT-nya, kita menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Lalu kita lanjutkan untuk mencari yang P2. Di P2 ini kita mulai dengan angka 5. Lalu berjalan sesuai kita lihat BT-nya. Dia memiliki BT-nya 12. Jadi dari kolom 5 itu kita jalankan 12. Jadi dia nanti akan berhenti di kolom 17. Maka P2-nya itu atau finish time-nya itu adalah 17. Jadi respon time-nya itu dapat kita cari yaitu 17 dikurang 1 sama dengan 16. Lalu kita masukkan angka 16 itu ke dalam respon time tadi. Kemudian
Nah, untuk mencari P3-nya, kita mulai dari angka 17-nya. Berjalan sesuai BT-nya, yaitu angka BT-nya 8. Jadi, kolom dia tuh berada di kolom 25. Jadi, finish time-nya atau VT-nya adalah 25. Untuk mengetahui respons time-nya, kita masukkan lagi rumus yang tadi, yaitu 25 dikurang AT-nya. AT-nya 2, jadi sama dengan 23. Jadi kita ketahui bahwa RT-nya adalah 3. Untuk mencari AWT-nya, di slide selanjutnya, tolong. Nah, ini adalah rumus AWT-nya. Rumus AWT-nya kan sama dengan TI dibagi banyak proses. Dan TI sama dengan jumlah RT. TI-nya ini sama dengan sigma TI sama dengan, jadi RT-nya ini yang respon time-nya ini 5, 16, 23 itu bisa kita jumlahkan. Sehingga dapat dihasilkan angka 44. Jadi AWT-nya itu sama dengan RT yang sudah dijumlahkan tadi itu kita masukkan 44 dibagi dengan banyak prosesnya. Banyak prosesnya kan ada 3. Yang P1, P2, P3 tadi kan jumlahnya ada 3. Jadi itu kita masukkan, jadi sama dengan 44 dibagi 3, sama dengan hasilnya 14,6. Sekian penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, ini kelompok 2 ada yang di sini? Orangnya nih? Hadir, Pak. Ada. Siapa salah satunya nih kelompok 2 nih? Ilham, Udah, Pak. Rip. Tutup, Rip. Oke, nah, Ya. Oke, kelompok sebentar. Saya pengen kelompok 2 ngasih pertanyaan satu kepada satu saja, perwakilan kelompok 2 ngasih pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan, Iksan lah, Iksan. Zan. Iksan, Ya, hadir, Pak. ada Iksan di sini? Satu Iksan. Boleh. Hanya cepat aja. Boleh Iksan atau Saputra boleh juga, Ilham, Rizky Abdillah boleh juga, atau Tariza juga boleh. Ya Pak, boleh bertanya saya Pak. Oke, silakan Ilham. Tadi kan saya dengar ada kelebihan FCFS. Saya ingin bertanya, coba jelaskan kelemahan dari algoritma ini. Algoritma FCFS ini. Jelaskan kelemahan algoritma. Kelemahannya. Baik, Arif mau jawab silakan. Atau Yogi atau siapa boleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelemahan dari FCFS ini. Waiting time-nya rata-rata cukup lama. Terus FCFS itu menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Terus yang ketiga, algoritma ini konsep preemptive, yaitu setiap proses eksekusi oleh CPU tidak dapat diinterupsi oleh proses yang lain. Dan SCF ini yang siapa yang datang dahulu akan diproses dahulu. Makanya pada saat
dan dieksekusi oleh tidak dapat dieksekusikan. Bagaimana Bang Ilham? Oke, dari jawab ya Dila ya. Boleh Pak. saya Pak tambah sedikit Pak? Boleh, silakan Yogi kalau menambahkan boleh. Jadi gini Bang Ilham, dia kan yang kita tahu itu proses yang kecil tetapi mengantri dengan proses yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan proses tersebut akan lama untuk dieksekusi. Jadi maksudnya gini Bang Ilham. Jadi kalau misalnya P1-nya 5 kan, oke lah. Kalau misalnya P2-nya atau P3-nya itu lebih kecil daripada 5 kan, tentu otomatis waiting time dari dari proses tersebut akan lama. Kalau misalnya pada P6 kan, pada P6 kecil nih waiting time yang terakhir lah kita sebutkan ya, yang pada P6 tadi tuh, yang pada P6 itu dia kecil total pemrosesannya itu. Misalnya kayak 3 atau 2, berarti butuh waiting time yang lama, jadi gitu. Gimana Bang Ilham? Oke, Yogi, terima kasih jawabannya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih jawaban dari kelompok 1. Nah, kita lanjutkan pada kelompok 2 untuk presentasi. Nah, nanti siap-siap ya kelompok 1 juga siapkan pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, kepada kelompok 2 saya persilakan. Baik Pak. Enggak Pak, kita damai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak, kameranya agak burik. Ya, kami perwakilan dari kelompok 1. Perkenalan, nama saya Ilham Saputra. Yang beranggotakan M. Rizky Abdillah, M. Al Iksan, Raja Oktariza. Kami membahas kebetulan sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu FCFS. Bentar, Pak. Boleh ditampilkan slide-nya dulu, Iya Pak. Bentar. Ilham? Oke, sip, silakan. Salah tampil. Mana ya? Present screen ya Pak ya? Udah ya Pak ya? Kami membahas tentang first come first served atau FCFS yang akan dijelaskan, slide pertama yang akan dijelaskan oleh M. Aliksan. Pada Aliksan dipersilakan. Dan Abdi aja dulu. Nah, saya Pak. Ya nggak apa-apa, Abdi aja deh. Jadi kami sini akan menjelaskan tentang FCFS atau first come first served. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO, WIWI, atau antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Untuk proses eksekusinya, siapa yang lebih dulu masuk, maka dia yang lebih dulu dieksekusi. Lanjut. FCFS atau FIFO bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai proses di depannya selesai.
Tiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Contohnya seperti slide yang ditampilkan, ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 ms, P1 memiliki burst time 24 ms, P2 memiliki burst time 3 ms, dan P3 memiliki burst time 3 ms. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS. Waiting time untuk P1 adalah 0 ms. P1 tidak perlu menunggu karena dia tidak memiliki waiting time ya. Sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 ms. Untuk proses eksekusinya menunggu proses dari P1 selesai. Dan untuk P3 sebesar 27 ms, dia harus menunggu P1 dan P2 selesai karena dia memiliki waiting time yang paling besar, yaitu 27 ms. Nyiram. Urutan kedatangan adalah P1, P2, P3, dan genset untuk urutan ini adalah waiting time rata-ratanya adalah sebesar 0 ditambah 24 tambah 27 per 3 sama dengan 17 ms. Turnaround time untuk P1 adalah sebesar 24 ms, sedangkan untuk P2 27 ms dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3 sebesar 30 ms. Turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah 27 ms. Oke, selanjutnya Raja Oktariza dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasinya. Pertama itu kelemahan dari algoritma. Yang pertama itu waiting time rata-ratanya cukup lama. Yang kedua, terjadinya control effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive. Proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses. Misalkan proses dibalik sehingga urutan kedatangan adalah P3, P2, P1. Waiting time adalah P1 sama dengan 6, P2 sama dengan 3, P3 sama dengan 0. Average waiting time itu 6 tambah 3 tambah 0, P3 sama dengan 3. Contoh soal, jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E, dengan waktu kedatangan semuanya 0, 1, 2, 5. Dan kok saya ulangi contoh soal, jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E, dengan waktu kedatangan semuanya 0, 1, 2, 5. Selama proses turut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3. Pertanyaan, kapan dimulainya eksekusi dari tiap antrian proses tersebut? Kapan selesainya eksekusinya? Hilang turnaround time-nya, berapa rata-rata PA? Baiklah, akan dilanjutkan dengan Alexan. Alexan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi dari sebelumnya. Lama eksekusi dari 5 adalah mulainya eksekusi 5. Waktu tunggunya itu adalah 5. Jadi selesai eksekusi 3 tambah 5 sama dengan dalam kurung 6 dari 7. TA dari 5 tambah 3 sama dengan 7. Yang untuk B, lama eksekusinya adalah 2. 2 sama dengan 5 yang tadi. Selanjutnya yaitu C.
6 mulai eksekusinya itu adalah 13 gabungan dari 5 dan 2. Waktu tunggu ya 13, selesai eksekusinya dari 5 sama 2 yaitu 21. Jadi total TA itu adalah 21. Yang untuk D, lama eksekusinya 8. Tambahkan dari 6. Jadi mulai eksekusinya itu ditambahkan dengan 5, 2, dan 6. Masuk ke mulai eksekusinya 13. Waktu hitungnya juga 13. Selesai eksekusinya juga 21. TA-nya juga 21. Yang untuk lama eksekusi 3, gabungan dari 5, 2, 6, 8, dan 3. Yaitu mulai eksekusinya 21. Waktu tunggunya 21. Selesai eksekusinya 24. TA 24. Jadi TA sama dengan 70, rata-rata TA sama dengan 14. Baik, Pak. Sekian presentasi kami, Pak. Oke, kepada kelompok 1 silakan diberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Rep, tanya Rep. Tunggu loh. Apa yang mau ditanya? Oleh kelompok 2, karena satu topik kan jadi ini enak nih. Jangan susah-susah sana. Sabar lu kawan. Jangan susah-susah sana. Siap. Ya, nggak boleh lah lihat Google. Raja Pak, Raja namanya Pak. Dila, coba bertanya Dila. Penting nggak mau nanya apa? Pak, bertanya saya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Arif Fernandes. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 2. Pertanyaan saya, mengapa pada FCFS ini tidak bisa terjadinya deadlock? Atau apa itu? Bisa diulangi, Bang? Ya, deadlock atau Mengapa pada FCFS ini FCFS. ya tidak bisa terjadinya deadlock? Coba dijelaskan kenapa gitu. Kenapa nggak error ya? Error atau apa nih? Starvation itu kelaparan atau ada deadlock lah. Deadlock. Kelaparan. Mengapa tidak bisa pada FCFS ini? Baiklah. Gimana? Udah jelas pertanyaannya? Gimana Bang? Bang Ilham? Gimana Saudara Ilham? Ya bentar ya. Pertanyaannya apakah sudah jelas? Lagi dicari. Oh ya. Nggak kirain nggak keluar suara saya. Oke, kita berikan waktu untuk mencari. Kalau ini ikannya ditunggu nih Pak. Seru nih Pak, kita ikannya serius. Saya kasih iklan Didi Kempot lagi nih. Ini balas dendam dulu. Request ya Didi Kempot.
Ini siapa yang namanya ayam nih? Ini dirubah dulu lah namanya nih. Siapa tuh? Iya, yang ayam nih siapa namanya nih? Nanti kalau ayam hati-hati kena potong nanti nih. Kena potong. Kacau. Gimana tadi pertanyaannya? Saudara Yogi ya? Pertanyaan tadi Yogi. Tolong diulangi lagi Yogi. Oh iya. Berarti kurang jelas. Kenapa pada FCFS ini tidak bisa terjadi deadlock atau proses yang kekurangan resource? Nah, ya kekurangan resource. Betul. Mengapa tidak bisa terjadi? Mengapa kok di tempat lain bisa gitu? Algoritma lain bisa. Di sini dijelaskan bahwasannya deadlock itu terjadi apabila ada proses menunggu antara P1 dan P2. Namun jika tidak ada proses bentar Pak ya. Deadlock terjadi saat dua atau lebih proses menunggu suatu kejadian antara yang satu dengan yang lainnya. Selama tak terjadi proses menunggu, maka deadlock tidak ada di dalam proses tersebut. Untuk penjelasan itu, Pak. Ya, kalau memang itu jawabannya ya nggak apa-apa. Mungkin dari kelompok satu bisa diberi tambahan atau bantuan. Oke, silakan kalau yang mau menambahkan. Tambah Arif. Arif tahu tuh. Ini pertanyaan kayak nguji ya. Enggak, Pak. Iya, Enggak, Pak. Enggak, tadi kan ada kami bahas, Pak. Kan mulai tahu kawan-kawan ada ingat kan? Kayak nggak ada akhlak, Pak. Enggak nih. Enggak, tadi kami ada bahas tuh masalah starvation. Starvation adalah kondisi yang biasa terjadi setelah deadlock gitu. Proses yang kekurangan resource. Dia maksudnya tuh gini, kan ada dua pemrosesan. Kalau sementara FCFS ini kan dia cuman apa ya? Satu pemrosesan dulu, maksudnya mana ya? Yang dia berurutan gitu. Jadi nggak mungkin terjadi bentur gitu pemrosesan antara P1 sama P2. Dia kan first in first out, yang pertama kali datang, yang pertama kali pula yang dilayani. Nah, begitulah. Jadi nggak ada proses yang kebentur gitu. Nah, pertanyaan saya nih, kira-kira contohnya apa nih di komputer gitu, perintah yang kemudian dia sifatnya antrian, kan antrian nih. Ya, Pak. Kira-kira apa contohnya? Contohnya apa kira-kira? Bisa kalau dicontoh Pak ya. Kalau salah nggak apa-apa, Pak. Nah, salah nggak apa-apa lah, paling masuk neraka ya. Aduh. Mana sekali. Pak, Apa kira-kira? Boleh, Yogi boleh, Rizky boleh. Apa? Install, Pak, install. Kalau install kan Pak, kita kayak mana yang ada tekan next-nextnya gitulah kayak. Ya. Supaya kan sesuai urutan tuh Pak, jadi nggak bisa dilompatin gitu, nggak bisa prosesnya nggak bisa dilompatin dari yang yang pertama isi ID tiba-tiba langsung ke finish saya kan nggak bisa Pak. Nah, gitu. Maaf kalau salah Pak ya. Berarti dia pakai proses ya. Yogi, berarti dia pakai proses ya Yogi. Ini gimana? Rizky ada jawab? Udah Pak. Udah. Oke, kalau udah oke. Jadi terima kasih pada kawan-kawan track B3 untuk presentasinya. Alhamdulillah presentasinya bagus-bagus semua. Iya. Ya. Saya tutup aja kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.